Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldita Nura Prameswati, NPM 2322011031. Lalu rekan saya Arta Diah Sesa, NPM 2322011036. Kami perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen penyakit menular pada kasus DBD. Berikut penjelasannya. Definisi. Demam berdarah denggi atau DBD merupakan masalah kesehatan yang sering dihadapi oleh masyarakat, terutama di daerah tropis dan subtropis. Penyakit ini disebabkan oleh penularan virus melalui gigitan nyamuk yang merupakan faktor penyebaran utama. Umumnya DBD lebih sering dialami oleh anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun, namun orang dewasa pun tidak terlepas dari risiko penyakit ini. Virus penyebab demam berdarah menyebar secara luas di seluruh dunia. Cara penyebaran. Nyamuk Aedes aegypti yang pada awalnya berasal dari Mesir telah menyebar ke berbagai belahan dunia melalui jalur laut dan udara. Nyamuk ini dapat berkembang biak dengan baik di daerah-daerah yang memiliki iklim tropis dan subtropis seperti yang terdapat di Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Di Indonesia, Aedes aegypti telah menyebar luas ke seluruh pelosok negeri baik di perkotaan maupun perdesaan, kecuali di daerah yang memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Irianto 2014. Epidemiologi. Demam berdarah denggi adalah penyakit akut yang ditandai dengan gejala klinis pendarahan yang dapat menyebabkan syok dan berujung pada kematian. Penyakit ini disebabkan oleh salah satu dari 4 serotip virus yang termasuk dalam genus Flavivirus dari famili Flaviviridae. Keempat serotip tersebut adalah Denggi 1, 2, 3, dan 4, di mana Denggi tipe 3 diketahui sebagai serotip yang paling dominan dalam menyebabkan kasus berat. Dalam tubuh manusia, virus ini memiliki masa inkubasi intrinsik selama 4 hingga 6 hari sebelum memicu gejala penyakit, menurut Absep 2014. Surveillance. Sistem surveillance untuk demam berdarah denggi adalah suatu proses yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk memantau, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data terkait perkembangan serta penyebaran kasus DBD. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mendukung tindakan pengendalian DBD dengan cara yang efektif dan efisien. Testing. Ada beberapa pemeriksaan laboratorium untuk infeksi denggi, terdiri dari beberapa metode, yaitu 1. Pemeriksaan hematologi, 2. Pemeriksaan serologi, 3. Pemeriksaan asam nukleat. Tingkat keparahan penyakit. Tingkat keparahan DBD dapat diklasifikasikan berdasarkan gejala klinis dan hasil pemeriksaan mengikuti pedoman WHO. Terdapat 4 derajat keparahan untuk DBD, yaitu 1. Demam denggi atau DD, 2. DBD derajat 1, 3. DBD derajat 2, 4. Demam berdarah berat atau DSS. Manajemen penata laksanaan atau treatment. Ada beberapa manajemen penata laksanaan atau treatment, yaitu 1. Penata laksanaan demam berdarah denggi tanpa syok, 2. Penata laksanaan demam berdarah dengan syok. Kendala manajemen penata laksanaan. Kendala manajemen penata laksanaan kasus DBD ada beberapa kendala, yaitu 1. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, 2. Keterbatasan perdanaan dan sarana prasarana, 3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, 4. Koordinasi atau komunikasi dalam penyampaian informasi, 5. Kurangnya SOP yang mengatur secara rinci. Program atau kebijakan pemerintah berkenaan dengan penyakit. Pemerintah telah meluncurkan serangkaian strategi untuk mengatasi kasus demam berdarah denggi atau DBD. Salah satu strategi utama yang diimplementasikan adalah program 3M+, yang terdiri dari beberapa kegiatan.
menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali. Menguras berarti membersihkan dan mengosongkan wadah penampungan air seperti kendi, bak mandi, toren, dan kontainer lainnya. Menutup merujuk pada tindakan menutup rapat wadah penampungan air untuk mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Peran perawat. Peran perawat dalam pencegahan primer memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyakit ini, mengajarkan teknik 3M+, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program pencegahan DBD. Di sisi lain, pencegahan sekunder ditunjukkan bagi mereka yang telah menunjukkan gejala atau tanda-tanda DBD, dengan tujuan untuk mendeteksi penyakit lebih dini agar dampaknya tidak semakin parah dan menghindari risiko kematian. Dalam tahap pencegahan sekunder, peran perawat mencakup melakukan screening bagi individu yang mungkin memiliki tanda-tanda penyakit, memberikan asuhan keperawatan, merekomendasikan rujukan ke rumah sakit. Kesimpulan, demam berdarah denggi atau DBD adalah penyakit infeksi virus yang tetap menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit ini yang dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan baik, ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD umumnya lebih mengancam anak-anak, khususnya pada musim hujan di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Beberapa faktor yang berkontribusi pada penyebaran DBD meliputi usia, jenis kelamin, kondisi, lingkungan, dan curah hujan. Saran: pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan demam berdarah denggi tidak dapat diabaikan. Edukasi berkelanjutan mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta penerapan program 3M+ secara konsisten, menjadi langkah awal yang krusial. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana seperti alat pemeriksaan laboratorium dan reagen diagnostik, agar deteksi dini kasus DBD dapat dilakukan dengan efektif. Penting juga untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penata laksanaan kasus DBD, terutama yang mengalami syok, agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan cepat. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, bisa menuliskannya di forum yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.